Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di perkuliahan pertemuan 3. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Jauza Satriani selaku salah satu dari beberapa presenter terpilih pada pertemuan sebelumnya. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari tahu terkait tren ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2015. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, yang pertama kita harus tahu itu kita harus cari tahu dulu nih, gimana sih tren ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2015. Dan ternyata perekonomian di Indonesia tuh secara umumnya, secara general itu sebenarnya itu mengalami perkembangan untuk perekonomiannya. Tetapi di sini yang menjadi masalah itu adalah tingkat pertumbuhan ekonominya yang ternyata jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu malah mengalami penurunan, atau bisa kita artikan ya tingkat pertumbuhan ekonominya itu ternyata lambat. Nah, kenapa kita bisa katakan seperti ini? Kenapa kita bisa mendapatkan statement? Kenapa kita bisa kenapa bisa muncul statement dan pernyataan seperti ini itu kita bisa lihat dari data yang sudah kita peroleh. Ini dia, ada data persentase tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi bisa kita bandingkan nih untuk tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dan tahun 2015. Dan pada tahun 2014, yang artinya itu dari tahun 2013 ke 2014 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sebesar 5,02%. Dan pada tahun 2015, ini kalau nggak salah pada kuartal 1 tahun 2015 itu dari 5,02% malah turun menjadi 4,7%. Nah, ini nih kita akan cari tahu nih kenapa kok bisa nurun tingkat pertumbuhan ekonominya. Nah, ternyata tuh ada faktor yang mempengaruhinya. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi penurunan atau lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat itu. Nah, faktornya apa saja? Itu yang pertama ada faktor penurunan harga-harga komoditas global. Yang kedua itu ada penurunan ekspor. Nah, jadi di sini udah harga komoditas atau harga jual dari komoditas di Indonesia itu turun. Nah, terjadi juga nih penurunan ekspor. Ekspor yang kita lakukan juga menurun. Nah, otomatis kan berarti pemasukan yang kita dapatkan itu juga menurun. Nah, dua hal ini tuh yang menjadi faktor utama lambatnya pertumbuhan atau adanya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2014-2015. Oke, kita lanjut materinya. Jadi setelah kita mengetahui tren perekonomian di Indonesia pada tahun 2014-2015, sekarang kita mencoba untuk mengkaji faktor pendukung kinerja ekonomi di Indonesia. Nah, apa saja faktor-faktor itu? Ternyata ada 2 faktor utama, antara lain permintaan domestik dan investasi. Nah, kita bahas satu dulu, permintaan domestik. Kenapa permintaan domestik ini bisa menjadi salah satu faktor pendukung kinerja ekonomi di Indonesia? Karena pada tahun 2014 itu sendiri itu pengeluaran konsumsi rumah tangga itu tercatat sebesar 56,1% dari PDB kita. Nah, kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia itu tiap tahunnya meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2014 itu sendiri pemerintah sudah memproyeksikan dan memperkirakan bahwa pada tahun 2020 diperkirakan jumlah penduduk di Indonesia itu akan menyentuh angka 271 juta jiwa dan 306 juta jiwa di tahun 2035. Jadi peningkatan atau
pertumbuhan penduduknya itu cukup tinggi. Nah, untuk itu semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi jumlah penduduk di Indonesia, otomatis tingkat konsumsi per individu, tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia juga akan semakin meningkat. Nah, hal itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa permintaan domestik itu diperkirakan akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah investasi. Kalau yang investasi saya rasa sudah jelas, karena yang namanya investasi itu berarti ada modal masuk. Ada modal masuk berarti kita berusaha untuk mengelola modal dan berusaha menghasilkan output berupa pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia. Nah, baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia ini sama-sama akan menghasilkan atau memberikan dampak berupa peningkatan atau penambahan pendapatan dan penghasilan masyarakat dan juga menekan angka kemiskinan maupun angka pengangguran, sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan meningkat. Nah, di sini ada gambar satu. Nah, gambar satu ini tuh menggambarkan tren pertumbuhan PDB dan pertumbuhan formasi permodalan tetap bruto di Indonesia dan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi pada tahun 2014 itu Bank Indonesia menetapkan Indonesia tuh Bank Dunia menetapkan Indonesia tuh sebagai salah satu negara dengan penghasilan rendah atau menengah ke bawah. Nah, tujuan dari gambar satu ini tuh kita melihat tren perbandingan pertumbuhan PDB dan pertumbuhan formasi permodalan tetap bruto di Indonesia dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah lainnya. Nah, jadi yang grafik batang ini menggambarkan tren pertumbuhan PDB, sedangkan yang grafik garis ini menggambarkan tren pertumbuhan formasi permodalan tetap bruto. Nah, untuk yang warna lebih terang itu merupakan Indonesia, sedangkan yang lebih gelap itu merupakan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang tren pertumbuhan PDB itu trennya itu fluktuatif, naik turun dari tahun ke tahun, dari tahun 99 sampai 2013 dia naik turun, tidak konstan. Sedangkan untuk yang tren pertumbuhan formasi permodalan tetap bruto untuk Indonesia itu cenderung mengalami kenaikan secara signifikan. Ini kita bisa lihat kenaikannya itu cukup tinggi, dimulai dari tahun 2006, 2007, 2008. Kemudian secara konstan naik seperti itu. Nah, apabila kita analisis gambar satu ini tuh kita akan mendapatkan dua kesimpulan. Nah, dua kesimpulannya itu antara lain yang pertama, tren pada gambar satu itu menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu sedang mengalami peralihan menuju model pertumbuhan yang lebih difokuskan pada investasi. Kenapa? Karena di sini tuh perluasan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur itu memiliki peran yang semakin penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi kita perlu adanya investasi supaya kita bisa melakukan perluasan atau pembangunan infrastruktur secara signifikan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Artinya, kenaikan pengeluaran investasi akan memperkuat kelangsungan tren pertumbuhan. Jadi, jumlah investasi yang masuk semakin tinggi, maka kita bisa melakukan perluasan infrastruktur juga semakin luas, sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga akan semakin meningkat. Nah, kesimpulan yang kedua itu adalah tren pengeluaran di bidang formasi permodalan tetap bruto merupakan bagian yang terkait dengan proses urbanisasi dan kebutuhan investasi di bidang prasarana bagi penduduk di perkotaan. Nah, Indonesia sendiri itu termasuk negara dengan tingkat perluasan urbanisasi paling tinggi di dunia, dan diperkirakan 68% penduduk di Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2025. Karena antara penduduk yang melakukan urbanisasi atau daerah itu sendiri itu terjadi urbanisasi atau terkena dampak dari kota yang ada, sehingga memberikan dampak pada daerah-daerah sekitarnya untuk membentuk atau menyerupai kota itu sendiri, kota pusatnya.
Jadi kita bisa simpulkan bahwa urbanisasi yang berkembang pesat di Indonesia akan memperkuat peralihan struktural. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada tren komposisi PDB berdasarkan sektor untuk tahun 2004 sampai 2014 dalam persen. Nah, pada tahun 2014 ini kita bisa lihat bahwa sektor yang paling mendukung itu adalah sektor pengolahan atau sektor ini yang berwarna hijau ini. Kemudian selanjutnya itu ada muncul pertanyaan, apa makna harga komoditas yang bergerak lambat bagi pekerjaan? Nah, harga komoditas yang bergerak lambat secara otomatis akan mempengaruhi produktivitas ekspor negara. Nah, ketika ekspor sudah terpengaruhi, maka pendapatan negara juga akan bergerak lambat. Dan akhirnya akan berpengaruh terhadap pembangunan yang juga akan terhambat. Nah, ketika pembangunan terhambat, maka lapangan pekerjaan juga terhambat perkembangannya, sehingga nantinya akan terjadi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran karena jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat sementara lapangan kerja bergerak lambat. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya itu yang pastinya dengan memperbanyak investasi. Kemudian kita harus mempelajari tren stabilitas harga dan inflasi. Karena pada tahun 2014 sendiri itu inflasi di Indonesia itu diperkirakan menyentuh angka 8,4%. Nah, kemudian nantinya ketika segala sesuatu sudah berjalan sesuai rencana, maka nantinya itu ada peran pekerjaan layak dalam mempromosikan ketahanan pangan. Karena inflasi pada tahun 2014 itu sendiri itu didominasi oleh inflasi pangan. Nah, jadinya kita bisa menyimpulkan bahwa pekerjaan yang layak itu bisa berperan yang cukup besar dalam mempromosikan atau meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu juga menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, lanjut. Jadi kesejahteraan itu sendiri itu dapat diukur melalui analisa pola pengeluaran, terutama melalui penelitian tentang pengeluaran per kapita untuk konsumsi pangan yang cenderung menurun sementara penghasilan meningkat. Nah, di sini selanjutnya itu ada tabel pengeluaran rata-rata per bulan per kapita per Maret 2014 untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya. Untuk daerah perkotaan, pengeluaran non-pangannya lebih besar daripada pengeluaran pangan, sedangkan untuk daerah pedesaan sebaliknya, pengeluaran untuk pangannya lebih besar dibanding pengeluaran non-pangannya. Begitu. Lanjut, ini ada distribusi pengeluaran per kapita dan indeks Gini per Maret 2014 untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Untuk pengeluaran per kapita dan indeks Gini di perkotaan dan pedesaan. Nah, dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa dalam melakukan pembangunan baik untuk daerah pedesaan ataupun daerah perkotaan, untuk daerah pedesaan sendiri itu yang paling utama yang menjadi prioritas ketika melakukan pembangunan itu adalah diversifikasi ekonominya. Sedangkan untuk daerah perkotaan yang paling menjadi prioritasnya itu adalah peningkatan fungsi pasar tenaga kerja. Nah, kenapa perbedaan ini bisa terjadi? Karena tren di perkotaan dan pedesaan itu berbeda. Seperti itu. Nah, begitulah tren perekonomian di Indonesia pada tahun 2014. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.